Baiklah, anak sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah lewat 7.45, kita mulai saja. Bagi teman-teman yang nggak bisa hadir, mungkin kita bisa berikan nanti rekaman dari acara dari. Halo, kita mulai ya. Oke, dengarkan suara saya? Dengar, Pak. Oke, bagian saya tuh ditugaskan mengenai statistical quality control, jadi pengambilan mutu statistik ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin kita membahas bagaimana statistical quality control itu digunakan dalam produksi pengolahan hasil pertanian. Ini di pengolahan roti ya, Aremania Bakri ya. Dan Anda semua sebenarnya bisa melakukan penelitian dengan menggunakan statistical quality control ini, dan penelitiannya relatif cepat ya. Jadi jadi Anda datang ke suatu perusahaan atau industri, nanti Anda amati, nanti nanti dapat datanya. Jadi abstraknya di sini, Aremania Bakri merupakan industri rumah tangga yang memproduksi roti. Dalam menjalankan bisnisnya, belum menerapkan pengendalian mutu produksi sehingga tingkat kerusakan produk sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis kerusakan. Apa saja jenis kerusakan di roti itu. Kemudian menganalisisnya kerusakan itu dengan menerapkan metode statistical quality control atau SQC, dan merekomendasikan tindakan yang sebaiknya dilakukan. Metode penelitian dilakukan yaitu pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dilanjutkan dengan mengolah data menggunakan diagram Pareto, membuat dan menghitung peta kendali, membuat diagram sebab akibat. Ya, itu tujuannya. Kemudian metodologinya. Jadi pertama, tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini bagi menjadi 4 ya. Ini adalah tahapan dalam mencari jenis kerusakan, kemudian persentase kerusakan, nanti mencari melihat peta kendali dan mencari sebab akibatnya ya, 4 tahap. Ya. Pertama adalah kita menggunakan lembar pemeriksaan atau check sheet ya. Check sheet atau lembar pemeriksaan adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel, berisi data jumlah barang yang diproduksi, dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkan. Tujuan digunakannya check sheet itu ialah untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Itu yang pertama. Kemudian dari data dari check sheet itu, kita bikin diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik balok yang disatukan grafik garis yang menggunakan perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhannya. Diagram Pareto juga dapat digunakan untuk mencari 20% jenis cacat yang merupakan 80% kecatatan dari keseluruhan proses produksi. Fungsi diagram Pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama
untuk meningkatkan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kegunaan diagram Pareto yaitu menunjukkan masalah utama. Diagram Pareto akan membantu untuk memfokuskan pada permasalahan yang sering terjadi pada produk. Cara kerja diagram Pareto ialah mengisyaratkan masalah apa yang akan memberikan manfaat lebih besar apabila dilakukan penanganan perbaikan. Jadi itu yang kedua. Jadi pertama data pemeriksaan, kemudian dari data itu kita bikin diagramnya, diagram Pareto. Kemudian yang ketiga, kita gunakan peta kendali. Jadi peta kendali dibuat dengan tujuan untuk melihat apakah pengendalian kualitas pada Aremania Bakri sudah terkendali atau belum terkendali dengan menganalisa banyaknya barang yang ditolak yang ditemukan dalam pemeriksaan atau sederetan pemeriksaan terhadap total barang yang diperiksa. Peta kendali dibuat dengan tujuan untuk melihat apakah pengendalian kualitas pada Aremania Bakri sudah terkendali atau belum dengan menganalisa banyaknya barang yang ditolak. Itu. Perhitungannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya pertama adalah menghitung proporsi kerusakan. Ini proporsi kerusakan ini banyaknya produk yang cacat atau rusak dalam setiap sampel per banyak sampel yang diinspeksi. Yang kedua, menghitung central line CL ini. Ini central line itu rata-rata kerusakan per kecacatan produk. Jadi jumlah total yang rusak atau cacat, jumlah total yang diperiksa. Oke. Yang ketiga, menghitung batas kendali atas atau upper central line dan batas kendali bawah lower central line. Batas kendali atas ini rumusnya adalah rata-rata kerusakan ditambah 3 dikali akar P1 kurang P per N. Kalau lower central line itu P kurang 3 akar P, situ rumusnya. Setelah nilai persentase kerusakan dari nilai central line, upper central line, lower central line didapatkan, maka langsung langkah selanjutnya adalah membuat peta kendali. Pada penelitian ini, peta kendali dibuat dengan menggunakan MS Excel. Nah, kemudian diagram sebab akibat. Jadi dari data-data itu kita melakukan analisis fishbone namanya, diagram tulang ikan, fishbone chart. Ya, seperti tulang ikan ya. Jadi ada kepalanya, ada badan dan tulangnya. Nah, nanti dijelaskan dari apanya. Kategori yang paling umum digunakan adalah man atau orang, yaitu semua orang yang terlibat dalam semua proses. Metode, yaitu bagaimana proses itu dilakukan. Kemudian material, yaitu semua material yang diperlukan untuk menjalankan proses seperti bahan dasar. Mesin, semua mesin, peralatan komputer dan lain-lainnya. Pengukuran, yaitu cara pengambilan data dan proses yang dipakai. Kemudian lingkungan, yaitu kondisi di sekitar tempat kerja seperti suhu udara, tingkat kebisingan dan lain-lain. Itu. Jadi ada 6 kategori yang dijadikan tulang utama yang akan kita jadikan faktor penyebab dari kerusakan yang terjadi. Nah, pertama kita cari jenis kerusakan ya. Ini jenis kerusakan. Jadi dalam penelitian di pabrik roti Aremania ini kita harus datang ke pabrik itu dan melihat jenis-jenis kerusakan apa yang terjadi dalam roti itu, ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka ditemukan bahwa ada 4 jenis kerusakan yang ada di pabrik roti tersebut. Jadi coba Anda bayangkan, Anda sebagai seorang ahli dari pengawasan mutu, Anda datang ke suatu pabrik atau Anda bekerja di pabrik, Anda temukan 4.
Pertama, cacat gosong. Ya, cacat gosong itu tingkat kematangannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi hitam dia. Kemudian cacat ukuran. Jadi ukurannya tidak sesuai, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kemudian cacat isi keluar, terdapat selai pada bagian luar roti. Jadi selainya itu malah meleleh keluar. Cacat kulit terkelupas, terdapat roti yang menempel satu sama lain sehingga saat dilakukan pemisahan terdapat kulit yang terkelupas pada bagian sisi roti. Ini adalah 4 jenis cacat yang terjadi dari produk roti dari Aremania Bakery ini. Nah, jadi Anda sudah bisa bayangkan sekarang ya, Anda sekarang datang ke pabrik roti melakukan suatu kajian terhadap pengendalian kualitas dan faktor-faktor apa saja penyebabnya, dan nanti Anda bisa menghasilkan suatu usulan perbaikan apa yang harus perlu diperbaiki. Itu. Ya, sekali lagi saya informasikan kepada Anda, dan ini bisa dijadikan sebuah bahan skripsi Anda. Jadi kalau ada yang mau penelitian ini, Anda bisa menerapkan statistical contour pada industri apa yang dipilih. Nah, maka ini cepat penelitiannya. Ya, pertama kita lakukan check sheet ya, lembar pemeriksaan produk cacat ya. Oke, kita lakukan pertama pengamatan pertama, jumlah sampelnya 400. Jadi mungkin hari ini Anda ambil sampel 400, jumlah cacatnya berapa? 106, 26%. Kemudian besoknya Anda ambil lagi 400 sampel, jumlah cacat 94 atau 23,50%, sampai hari ke-10 ya. Pengamatan ke-10 400 sampel, jumlah cacatnya 76-90%. Jadi rata-rata persentase cacat produk itu 21,8%, 18%. Jadi sangat besar ya. Jadi Anda bayangkan, Anda amati produk itu, Anda hitung cacatnya, maka Anda temukan bahwa terdapat 21,18% rata-rata persentase cacat dari produk roti yang dihasilkan oleh Aremania Bakery. Nah, kemudian ini apa namanya, jenis cacat lagi ya. Jadi jenis cacat ini kan jadi Anda jadikan, jadi karena apa namanya, jumlah sampelnya 400 kali 10 kali penguatan 4000 ya. Jenis cacatnya yang B ya, yang B itu. Jadi jenis cacatnya yang B ini, cacat ukuran, itu jumlah cacatnya 847. Persentasenya 38,55 dan persen kumulatifnya 38,55%. Ya. Jadi Anda susun dari yang cacat paling besar ke yang kecil. Cacat jenis kedua adalah yang D, cacat kulit terkelupas. Dari 4000 yang diamati itu terdapat kulit yang terkelupas itu 672 atau 30,59%. Kemudian didapatkan kumulatif cacat itu 69,14%. Ya, jadi dari B dan D itu 69%. Kemudian cacat yang ketiga adalah cacat gosong, itu 441 atau 20,01%, atau secara kumulatif semuanya 89,22. Kemudian cacat yang ketiga, cacat isi keluar itu jumlahnya 237, maka itu persentasenya yang paling kecil 10,79. Nah, itu
secara kumulatif semua cacat itu jadi 100%. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya, anak-anak? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Insyaallah, Pak. Oke. Jadi saya ingin nanti kan banyak bahannya ini, banyak bahannya di online juga banyak. Tapi saya ingin menekankan ini. Jadi statistical quality control ini seperti ini gunanya. Jadi tujuannya itu adalah untuk kita menganalisis ya mutu produk yang dihasilkan suatu perusahaan atau pabrik, industri dan sebagainya, dan mencarikan penyebab dan jalan keluarnya. Jadi ini, jadi itu lembar pemeriksaan produk cacat. Kemudian dari data itu kita bikin diagram Pareto, ya, diagram Pareto. Tadi dari situ nampak ya jumlah cacat dari B itu tadi 847, kemudian yang D 672, yang A 441, yang C 237. Ini coba yang peta-petanya semakin ke kanan semakin sedikit ya. Tapi secara kumulatif kan dia 100% sih. Kalau sampai di sini berapa persen, sampai di sini. Nah, ini persentase kumulatifnya pasti 100%. Jadi fungsi diagram Pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang paling kecil. Analisis menggunakan diagram Pareto diawali dengan data dimasukkan ke dalam tabel analisis seperti tabel 2 tadi ya. Itu ya. Itu kan? Setelah dilakukan analisis menggunakan tabel, langkah selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan diagram Pareto. Nah, yang kanan ini diagram Pareto. Dapat dilihat pada gambar 2. Pada diagram Pareto terlihat ketidaksesuaian dan potensial masalah yang paling besar hingga yang paling kecil secara berurutan. Jadi yang paling besar itu adalah cacat ukuran B. Itu 38,55. Jadi rotinya itu nggak seragam ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, dan cacat. Kemudian kulit terkelupas. Itu D. 30,59%. Kemudian gosong itu 20%. Cacat isi keluar itu 10%, 10,79%. Nah, itu dari data yang data dari lembaran pemeriksaan ini, kita dapatkan diagram seperti ini. Jadi kita lihat gambar kedua itu, maka yang paling besar itu masalahnya itu adalah di B ya, cacat ukuran sebenarnya. Yang kedua adalah kulit terkelupas. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya kita kita lakukan peta kendali produk cacat ya. Nah, peta kendali itu dari data tadi juga, dari data check sheet itu pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, datanya jumlah sampelnya sama 400, totalnya 4000, total cacatnya juga demikian 867, 447. Kemudian kita dapatkan angka P-nya. P-nya itu ada rumusnya di sini. P itu adalah banyaknya jumlah produk yang cacat atau rusak dalam setiap sampel. Dapat nanti central line itu ada rumusnya juga, rata-rata kerusakan sama dengan jumlah total yang rusak per cacat. Nanti dimasukkan datanya, kita dapatkan, kemudian upper central line dan lower central line dapat segitu angkanya. Jadi dari itu kita bikinkan grafiknya ya. Jadi yang hijau ini adalah upper central line. Jadi garis garis yang paling atas ya. Kemudian lower central line ini, kemudian yang di tengah itu central line.
garis tengah ya. Jadi dari pengamatan ini terlihat bahwa pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 ini, maka ini ada ini pada pengamatan ini banyak yang proporsi kerusakannya itu ya banyak di atas ini, kemudian ini di bawah. Jadi yang stabil itu kan harusnya di merah ini semua kan, atau di dalam garis ini, dalam rentang. Jadi bagaimana kita berfokus di sini di apa namanya pengamatan 1, 2, 3 ini kenapa? Ini kemudian pengamatan 6, 7 ini juga dan 9 ini kenapa kok jadi seperti itu? Nah, yang tidak stabil. Jadi kita bisa melihat bahwa terjadi tidaknya. Ya, setelah melihat data pada gambar 2, selanjutnya akan dianalisis kembali untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi masih dalam batas kendali statistik melalui grafik kendali. Jadi nampaknya tidak terkendali ya peta kendalinya. Peta kendali P mempunyai manfaat untuk membantu pengendalian kualitas produk serta dapat memberikan informasi mengenai kapan dan di mana perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas. Analisis tingkat kerusakan produk menggunakan peta kendali dapat dilihat pada tabel 3. Ya, peta kendali ini. Kemudian, adapun untuk melihat secara jelas tingkat kerusakan produk roti dapat dilihat pada gambar 3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta kendali, terdapat 6 titik yang berada di luar peta batas kendali. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu pada Aremania Bakti masih di luar batas kendali, sehingga perlu adanya perbaikan. Cara yang dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah dengan melakukan analisis menggunakan diagram sebab akibat. Ya, jadi ada 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik ya. Jadi di luar kendali ini ya, di luar kendali ini. Jadi dari 9, 10 pengamatan itu gitu. Ya. Setelah peta kendali ini kita buat, maka dilakukanlah fishbone analysis ya. Ya, diagram sebab akibat. Pertama kita lihat dulu cacat A atau roti gosong. Jadi kan cacatnya ada 4 tadi. Ada roti gosong, ada tidak sesuai ukuran, kemudian selainya meleleh, kemudian kulit yang terkelupas, ada 4 ya. Kita pelajari dulu sebab akibatnya. Roti gosong ya, roti gosong itu penyebabnya apa? Ya. Faktor yang menjadi penyebab produk roti gosong pada Aremania Bakti dapat dilihat pada gambar 4 ya. Jadi ini kita diagram tulang ikan itu ya, ini kepalanya adalah cacat kosong ya. Kalau Anda bikin diagram fishbone analisis ini, tulang ikan ini, Anda mulai dari garis ini lurus dulu, mana ini cacat gosong ini yang ini. Kemudian ya, kemudian berdasarkan penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan kuesioner diketahui bahwa faktor potensial yang menyebabkan roti gosong adalah faktor mesin, metode, dan manusia. Ya, ada 3 metode, mesin di sini, ada manusia. Ya kan? Namun faktor mesin memberikan pengaruh lebih besar pada penyebab roti gosong. Faktor mesin yang teridentifikasi dalam penelitian meliputi 2 hal, yaitu mesin tidak memiliki pengatur suhu dan waktu yang digunakan untuk proses pengovenan tidak standar. Ya. Jadi mesin di sini waktunya tidak standar, tidak ada pengatur suhu, jadi kita lihat nih mulai ya. Ini panah tulang utama, kepalanya itu cacat gosong. Kemudian faktor penyebab yang dari wawancara, dari pengalaman itu ada 3 sebenarnya. Kalau cacat gosong ini ada pengaruhnya mesin, ada di manusianya, ada di metodenya. Ya, jadi dilihat di sini bahwa mesin itu waktu proses pengoperan tidak standar, ya. Kemudian suhunya juga tidak diatur, tidak ada pengaturan suhu ini. Jadi penyebabnya ini. Kemudian dari metode ya,
tidak sesuai standar metodenya. Kemudian manusianya ada beberapa yang kurang teliti. Nah, jadi dari cacat A ini kita dapat kesimpulan bahwa penyebabnya itu cacat gosong itu ada 3, ada dari metodenya, ada dari mesinnya, dari orangnya. Ya, kalau dari mesin waktu tidak standar, suhu tidak diatur, kemudian metodenya juga tidak standar. Kalau manusia kurang teliti. Nah ini, jadi didapatkan seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sebab akibat cacat ukuran, ya. Cacat ukuran, ini kita bikin tulang besarnya dulu sini tengah, ini kepalanya cacat ukuran, maka berdasarkan pengalaman, cacat ukuran ini faktor penyebabnya adalah metode dan manusia, ya. Nah, ini berdasarkan wawancara, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan juga, ya. Kalau metodenya, berat bahan baku tidak ditentukan. Nah, itu, berat bahan baku tidak ditentukan, jadi dia tidak standar. Kemudian dari manusianya, kurang terampil dalam hal pencetakan. Nah, manusia kan tidak standar dia cetaknya. Kemudian pencetakan manual. Jadi 2 penyebabnya adalah manusia dan metodenya untuk cacat ini. Kemudian yang berikutnya, untuk cacat isi keluar. Nah, itu metode tidak pengaruh, yang berpengaruh itu manusianya. Kurang fokus, ya. Bisa jadi pekerjaannya kurang fokus dalam mengisi, memberi isian pada roti tersebut, maka ada yang meleleh keluar. Tuh, jadi. Kemudian cacat kulit terkelupas, ya. Ini garis tulang utamanya, ini kepalanya kulit terkelupas. Nah, ini penyebabnya adalah manusia, ada metode juga. Kalau manusia meletakkan adonan yang sudah dicetak sembarangan, tak sembarangan. Kalau metode tidak sesuai standar, memisahkan roti secara manual, kemudian cetakan lengket, tidak dilapisi mentega, kemudian jenis adonan yang ditentukan, jarak adonan yang tidak ditentukan. Jadi jarak antara adonan itu tidak ditentukan, jadi nempel-nempel dia. Jadi ketika dibakar dia lengket sehingga terkelupas ketika dipisahkan. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, saya berharap Anda mendapat gambaran bagaimana sebenarnya kita menggunakan statistical quality control di dalam melihat permasalahan ketidaksesuaian mutu pada suatu industri. Nah, ini dicontohkan pada pabrik roti tadi, ya, Aremania Bakery, dan di sana didapatkan berdasarkan pengamatan dan wawancara sebagainya ada 4 jenis kerusakan. Nah, kemudian ditemukan juga kerusakan mana yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Kemudian ditemukan juga bagaimana kualitasnya itu tidak seragam. Dari antara 10 pengamatan itu terlihat bahwa tidak stabil mutunya, ya. Dari dari gambar ini kelihatan peta kendali, kita lihat bahwa mutunya tidak stabil. Nah, kemudian kita lakukan mempelajari apa sebabnya dan bagaimana kita melakukan analisis tulang ikan, ya. Kemudian dari berdasarkan cacat ini, ya, barulah kita muncul dengan rencana tindakan, ya. Misalnya cacat gosong atau A, tindakan membuat SOP, ya, agar dapat meminimalkan kerusakan produk. Kemudian alat yang digunakan seperti oven dapat dimodifikasi dengan menambahkan pengatur suhu. Nah, itu. Jadi sudah ditemukan masalahnya apa dan ditemukan tindakan. Kemudian pada cacat ukuran, ya, tindakannya menyediakan cetakan untuk semua jenis roti yang sesuai dengan standar. Kemudian kalau cacat isi keluar, memperhatikan banyak bahan yang ditambahkan sebagai isian roti. Kemudian cacat isi terkelupas membuat standar SOP, yaitu dalam setiap nampan diberi sekat
pembatas serta melapisi loyang atau cetakan dengan mentega agar adonan tidak lengket. Nah, itu ya. Jadi kita membuat rencana tindakan itu berdasarkan data ya, berdasarkan percobaan, sehingga apa yang tindakan yang kita akan ambil di dalam industri roti tadi bisa efektif. Ya, ya ini rencana tindakan tersebut. Kesimpulan, ya, jenis kerusakan yang terjadi pada produk roti di Aremania Bakery ini ada 4, ya. Cacat gosong, cacat ukuran, cacat isi keluar, cacat kulit terkelupas. Jadi, kalau Anda di industri lain bisa Anda temukan jenis cacat yang lain juga, gitu, ya. Kemudian hasil analisis statistika kontrol terhadap data dengan analisis peta kendali menunjukkan bahwa pengendalian mutu di Aremania Bakery masih di luar batas kendali. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SQC, tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah kerusakan yaitu membuat SOP, modifikasi oven dengan pengatur suhu dan waktu, menyediakan cetakan yang sesuai dengan standar, memperhatikan banyak bahan sebagai isian roti, dan melapisi cetakan dengan mentega. Nah, itu. Jadi, anak-anak sekalian, dari apa yang saya paparkan dari pengalaman ini, saya ingin menekankan pertama, ini bisa dijadikan bahan untuk sebuah skripsi ya, bagi Anda ya, yang akan membuat skripsi tentang pengendalian mutu secara statistik. Ya. Anda pilihlah industrinya mana. Nah, industrinya macam-macam. Misalnya di sini ada juga nih, ini anak Brawijaya ya, jadi El Rucitra, penerapan statistik quality control pada penilaian mutu minyak telon, studi kasus di PTX, minyak telon dia. Contohnya itu ya. Kemudian sebagai sarjana di bidang teknologi hasil pertanian, Anda sekarang sudah bisa kalau diminta untuk mencek mutu ya, kesesuaian mutu produk, kemudian mencari jenis-jenis cacat yang ada di produknya, kemudian mencari penyebab cacat itu, kemudian bagaimana kita mengusulkan tindakan apa yang perbaikan. Anda sudah bisa bayangkan contoh dari hasil yang dilakukan oleh orang ini terhadap PT Aremania Bakery. Oke. Jadi dari sana saya berharap Anda sudah bisa bisa melihat bagaimana sebenarnya aplikasi dari statistical quality control. Itu kan contohnya roti, ya. Tadi ada minyak telon. Kemudian cacat di industri yang lain juga bisa, semen, misalnya industri yang lain, industri pengolahan, yang lain juga begitu. Bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kualitas produk yang dihasilkan. Oke, anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya ingin ada satu orang yang ngomong apa itu yang Anda tangkap dari SQC ini. Siapa yang mau? Selain Iqbal lah. Ada yang masih bangun nih? Ada ya? Siapa yang masih? Coba Karina Adinda Putri. Anda masih bangun apa? Halo Karina, ya. Coba ya, Karina, yang Anda tangkap dari SQC ini apa? Jadi SQC itu kan Pak statistik quality control. Jadi itu kayak metode untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari yang mau diteliti gitu Pak. Ya.
Oke, siapa yang bisa menambahkan? Coba Rizky, Safrila. Rizky ada? Ah ya. Oke. Jadi tambahannya Pak, untuk SKC ini selain kita mengontrol suatu produk yang dihasilkan oleh suatu produsen, jadi hendaknya untuk kedepannya pada kontrol suatu produk itu diperhatikan di beberapa aspek juga, dan dikelompok-kelompokkan aspeknya itu. Contohnya seperti produk dari roti tadi itu kan dikelompokkan juga dalam beberapa aspek dalam tanda kutip untuk kecacatannya Pak. Jadi bisa didirikan untuk quality control pada produk-produk tertentu, jadi bisa dijadikan patokan juga. Itu tambahan dari Rizky Pak. Maaf Pak, suara Bapak masih... Iya, Windy Aprilia coba. Baik Pak, dalam SKC ini kita perlu juga kayak seperti yang dibilang sebelumnya, mengelompokkan apa yang kita butuhkan. Seperti kita perlu membuat diagram tulang ikan untuk menganalisis sebab akibat atau hubungan permasalahan ada yang di perusahaan tersebut, sehingga kita bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, Pak. Oke. Kemudian di dalam melakukan analisis tulang ikan itu kan kita harus tahu apa penyebabnya kan. Jadi garis tengah-tengah tulang utamanya ke kanan itu, kemudian kepalanya di ujung itu permasalahannya. Bisa cacat cacat ini hangus gitu. Itu tuh. Kemudian penyebabnya kan ada berapa tadi, ada manusianya, ada mesin, ada lingkungan, ada macam-macam. Jadi Anda harus secara keilmuan harus tahu juga faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kerusakan tersebut yang mungkin gitu. Berdasarkan itu nanti kita amati di lapangan. Dan setelah itulah baru kita bisa melihat upaya apa yang kita usulkan untuk perbaikan ke depan. Saya pikir ini dari jawaban dari Anda itu saya sudah melihat bahwa Anda itu udah secara filosofisnya ya, udah paham ya, filosofisnya udah paham, dan memang harus banyak sekali jurnal yang menulis mengenai SQC ini. Ini yang saya ambil itu adalah dari tadi ada roti, ada juga pada produk lain juga. Dan sekali lagi, ini adalah peluang bagi Anda untuk cepat melaksanakan melaksanakan skripsi, ya. Jadi aplikasi SQC pada pengolahan produk tertentu, ya. Selama ini kan yang ada tuh HACCP, HACCP juga kan, itu juga pengamatan di tempat dan yang SQC ini belum ada yang melakukan skripsi, dan ini cepat ini. Penelitiannya 1 bulan sudah selesai. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup kita pada hari ini ya. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dan dari link video yang pernah saya berikan, Anda sudah paham dengan apa itu SQC, kemudian bagaimana aplikasi sebenarnya, bagaimana tahapannya, kemudian bagaimana sebenarnya tujuan akhirnya apa. Dan saya berharap di dalam kepala Anda, jadi sudah tahulah
apa yang harus dikerjakan kalau seandainya nanti Anda di perusahaan disuruh melihat coba tolong cari faktor penyebab apa sehingga apa yang menyebabkan banyaknya kerusakan pada produknya. SQC inilah yang bisa Anda coba lakukan, dan berdasarkan SQC inilah Anda bisa mengusulkan tindakan perbaikan, ya. Oke ya. Dengan demikian kita akhiri kuliah kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Anda paham dan ada manfaatnya bagi Anda semua. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.